Kaum Samud terkejut dan takjub melihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Mereka tidak bisa menyangkal atau menolak kebenaran yang ada di depan mata mereka. Sebagian dari mereka pun menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Nabi Saleh alaihi salam. Namun, sebagian yang lain tetap keras kepala dan sombong. Mereka mencari-cari alasan untuk menafikan mukjizat itu dan menganggapnya sebagai sihir atau tipu daya. Nabi Saleh alaihi salam memperingatkan kaum Samud agar tidak menyakiti unta betina itu atau anaknya. Karena itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memerintahkan mereka untuk memberi minum unta betina itu dari mata air yang ada di desa mereka secara bergantian dengan ternak mereka. Ia mengatakan bahwa jika mereka mematuhi perintah itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi mereka kebaikan dan keberkahan. Namun, jika mereka melanggar perintah itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab yang pedih kepada mereka. Kaum Samud awalnya mengikuti perintah Nabi Saleh alaihi salam dan memberi minum unta betina itu dari mata air mereka. Namun, lama-kelamaan mereka merasa kesal dan iri dengan unta betina itu. Mereka merasa bahwa unta betina itu mengambil hak mereka dan mengurangi rezeki mereka. Mereka juga merasa bahwa unta betina itu mengganggu kehidupan mereka dan mengancam kekuasaan mereka. Mereka mulai berencana untuk membunuh unta betina itu dan anaknya agar mereka bisa bebas dari perintah Nabi Saleh alaihi salam. Di antara kaum Samud, ada 9 orang yang menjadi pemimpin dan penghasut. Mereka adalah orang-orang yang paling kaya, paling berpengaruh, dan paling jahat. Mereka bersekongkol untuk membunuh unta betina itu dan anaknya dengan cara yang licik dan diam-diam. Mereka berjanji untuk saling menutupi dan bersaksi palsu agar tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka. Mereka pun melaksanakan rencana mereka pada suatu malam yang gelap. Mereka menyelinap ke tempat unta betina itu berada dan menyerangnya dengan pedang dan tombak. Mereka membunuh unta betina itu dan anaknya dengan kejam, tanpa rasa belas kasihan. Mereka kemudian kembali ke rumah-rumah mereka dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ketika pagi hari tiba, kaum Samud mendapati unta betina itu dan anaknya sudah mati bersimbah darah. Mereka terkejut dan bingung, tidak tahu siapa yang telah melakukan perbuatan keji itu. Mereka mencari-cari pelakunya, tetapi tidak ada yang mengaku atau mengetahui. Mereka pun mendatangi Nabi Saleh alaihi salam dan menuduhnya sebagai pembunuh unta betina itu. Nabi Saleh alaihi salam sangat sedih dan marah melihat kezaliman kaum Samud. Ia mengetahui bahwa ada 9 orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan unta betina itu, tetapi ia tidak bisa membuktikannya. Ia hanya bisa bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengatakan kepada kaum Samud bahwa mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah menantang kemurkaannya. Ia juga mengatakan bahwa mereka hanya memiliki waktu 3 hari lagi untuk bertaubat sebelum azab Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpa mereka. Kaum Samud tidak menghiraukan peringatan Nabi Saleh alaihi salam. Mereka malah mengejek dan mencemoohnya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak takut dengan ancaman Nabi Saleh alaihi salam dan bahwa mereka siap menghadapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap bahwa Nabi Saleh alaihi salam hanya mengada-ada dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mereka juga mengatakan bahwa mereka lebih kuat akibat dari kesombongan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab kepada kaum Samud berupa gempa bumi dan petir yang disertai dengan batu-batu besar. Hal tersebut sebagai peringatan dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.